Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Giselle yang berprofesi sebagai seorang psikiater. Saat itu terlihat dirinya yang menemui seorang pasiennya yang mengalami depresi akibat KDRT. Tugas Giselle adalah membela pasiennya saat di pengadilan nanti. Giselle selalu mendapatkan kepercayaan oleh atasannya yang bernama Lauren karena dia merupakan salah satu karyawan terbaik saat ini. Kemudian terlihat seorang pemuda berusia 19 tahun yang bernama Yannick. Ia memiliki kebiasaan untuk mencuri barang-barang di supermarket. Ketika sedang melakukan aksinya, Yannick melihat sosok Giselle yang kebetulan juga berada di sana. Menurutnya, Giselle adalah wanita yang sangat sempurna untuk dirinya. Meskipun usia Giselle sudah 50 tahun lebih, namun baginya Giselle masih sangatlah oke. Meski Yannick sering melakukan aksi pencurian, namun kali ini dirinya tertangkap oleh security di sana. Giselle yang melihatnya pun kemudian membayarnya. Setelah itu, terlihat Giselle yang marah kepada Yannick. Diketahui jika ternyata Yannick merupakan mantan pasiennya. Sudah sekitar 1 tahun lebih mereka tidak saling bertemu. Giselle merasa marah kepada Yannick padahal dia sudah meminta kepadanya untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Namun sepertinya Yannick sendiri tidak bisa berubah. Di sini Yannick mengungkapkan kalau dirinya senang bisa bertemu kembali dengan Giselle. Bahkan dia berharap bisa kembali bertemu suatu saat nanti. Tapi sayang, beberapa minggu kemudian, setelah itu Giselle harus berduka setelah suaminya meninggal akibat sakit yang sudah lama dideritanya dan harus meninggalkan istri serta 2 orang anaknya yang sudah dewasa. Anak Giselle yang bernama Louis dan Vero serta kakak Giselle yang bernama Marjo serta banyak rekan kerja Giselle yang hadir di sana. Rencananya jasad suaminya akan dikremasi dan abunya akan dibawa pulang. Salah satu rekan kerja suaminya yang bernama Cass mendekati Giselle lalu mengucapkan bela sungkawa. Tak hanya itu, dia juga memberitahu kalau selama ini suaminya telah bekerja dengan baik. Dia juga menyimpan sebuah kotak di lemari kantornya. Cass berharap Giselle bisa datang dan mengambil kotak milik suaminya tersebut. Namun di sela-sela pembicaraan mereka, Giselle mendengar suara klakson dari arah mobilnya. Dan ternyata itu adalah Yannick. Giselle sempat marah-marah untuk melampiaskan kesedihannya karena ditinggal oleh suaminya. Lalu setelah merasa cukup, Yannick pun memeluk dan mengajak Giselle untuk masuk ke mobil. Giselle sedih bukan karena meninggalnya sang suami, namun pesan terakhir dari suaminya sebelum meninggal. Suaminya berkata kalau selama ini dia telah berselingkuh dengan wanita lain. Hal tersebut sudah terjadi lama, namun Giselle baru mengetahuinya. Tidak tega melihat Giselle yang bersedih dan kecewa. Yannick lalu menenangkan dengan caranya. Giselle sendiri hanya diam tanpa menolak dan merasa tenang setelahnya. Keesokan harinya, Giselle mendatangi kantor tempat di mana suaminya dulu bekerja. Dia diantar oleh Cass untuk diperlihatkan kotak yang disimpan oleh mendiang suaminya. Di dalam kotak itu banyak berisi kertas dengan tulisan-tulisan romantis dari selingkuhan suaminya. Sementara semenjak suami Giselle sudah tiada, Yannick semakin berani untuk mendekati Giselle. Giselle juga tidak ingin berlama-lama memendam kesedihannya di dalam rumah. Apapun yang berhubungan dengan suaminya akan dilepaskan atau dibuang. Meskipun banyak wanita yang masih muda di luar sana, namun Yannick tetap memilih Giselle sebagai cintanya. Dia tetap akan terus memberikan senyuman pada Giselle. Sampai suatu hari, Yannick yang ingin melihat wanita yang dicintainya tersenyum kembali memutuskan untuk berpenampilan menarik. Lalu mendatangi Giselle di rumahnya dengan membawa sebuah bunga yang besar. Teman-temannya yang mengetahui rencana Yannick pun merasa tidak yakin dan justru menertawakannya. Namun Yannick yakin ingin tetap melakukannya demi Giselle. Bahkan karena penasaran, teman-temannya pun mengikuti Yannick kemana dia pergi. Setelah sampai di depan rumah Giselle, Yannick masih terus menunggu kepulangannya. Sementara itu Giselle sendiri masih bersama Lauren makan di salah satu restoran. Di sini Lauren ingin mengatakan kalau dirinya menyukai Giselle. Dia tahu kalau pernyataan ini mungkin terkesan terburu-buru karena suaminya yang baru saja meninggal.
Namun Lauren sudah berkata jujur, dia ingin membangun kehidupan baru bersama Giselle. Giselle tentu menghormati Lauren sebagai atasannya, tapi dia tidak ingin terlalu gegabah untuk mengambil keputusan, dan jika waktunya sudah tepat, Giselle akan memberitahunya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Giselle kembali dan melihat Yannick sudah berada di depan rumahnya. Giselle cukup terkejut melihat Yannick yang membawa bunga cukup besar, bahkan lebih besar dari milik Lauren. Di sini Yannick berkata jujur kalau dia tidak bisa melupakan wajah Giselle. Hampir setiap hari dia selalu memikirkannya. Meskipun banyak wanita yang lebih muda, namun dia tetap tidak bisa melupakan Giselle dari pikirannya. Akan tetapi beberapa saat kemudian, Giselle justru tertawa melihat pakaian yang dikenakan oleh Yannick. Dia berkata kalau pakaian itu milik suaminya dan bagaimana Yannick bisa mendapatkan itu. Pernyataan Giselle membuat Yannick menjadi tersinggung, apalagi Giselle yang tidak bisa menahan tawanya. Hal tersebut kemudian membuat Yannick kesal, lalu dia melepaskan pakaiannya dan pergi dari sana. C'est grave. Non, je ris pas de toi. Di sisi lain, terlihat kedua anak Giselle yang sedang makan bersama di salah satu restoran. Di sini Louis ingin memberitahukan sesuatu yang mungkin akan dirasa penting. Louis mengatakan kalau sebenarnya dia tahu perselingkuhan ayahnya. Ternyata ayah mereka telah berselingkuh dengan Marjo, yang tak lain adalah kakak dari Giselle sendiri. Namun rupanya Vero tidak terkejut mendengar berita dari Louis, dan justru dia sudah mengetahui terlebih dahulu. Hal itu membuat Louis kesal mengapa selama ini dia hanya diam saja. Mereka ingin memberitahu hal itu kepada ibu mereka, namun menunggu saat yang tepat. Sementara Giselle yang sedang bersih-bersih di depan rumah tiba-tiba mendengar suara musik dari dalam rumahnya, padahal dia sedang sendirian saat itu. Dia lalu masuk ke dalam dan menemukan jam tangan yang tergeletak di depan pintu. Dia juga mendengar seperti suara orang yang sedang mandi. Giselle yang penasaran kemudian mencoba untuk melihatnya, dan ternyata ada Yannick yang sedang membersihkan diri. Giselle pun terkejut melihat balmon milik Yannick sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mabar pusreng. Di saat sedang melakukan aktivitas tersebut, kedua anak Giselle datang untuk melihat kondisi ibunya. Namun tiba-tiba dia mendengar suara ibunya yang sedang berteriak. Bergegas mereka masuk ke dalam dan menemukan ibunya sudah dalam keadaan basah. Sementara Yannick keluar lewat jendela setelah berhasil mabar pusreng dengan Giselle. Semenjak kejadian itu, Yannick dan Giselle sering berpusreng bersama. Meski begitu, Giselle menyadari akan statusnya. Giselle takut akan omongan orang-orang, dia yang merupakan seorang janda dan wanita tua, sementara Yannick adalah seorang pemuda yang masih belasan tahun. Suatu hari, Giselle mengajak Yannick ke suatu tempat di pinggiran danau. Tanpa mereka duga, ternyata di sana juga ada Lauren. Lauren merasa senang bisa bertemu dengan Giselle. Dia merasa kalau sore itu adalah waktu yang tepat untuk mengajak Giselle bermain. Dia pun masuk ke dalam hotel milik Giselle sambil memastikan tidak ada orang lain di sana. Namun ternyata Yannick tiba-tiba muncul. Tentu saja Lauren terkejut melihatnya. Lauren juga tahu kalau Yannick adalah mantan pasien Giselle. Lauren marah pada Giselle karena merasa sudah mempermainkannya. Begitu juga dengan Giselle, dia juga marah pada Yannick yang seharusnya tidak keluar di saat masih ada Lauren. Giselle yakin kalau Yannick sengaja melakukan itu supaya Lauren membencinya. Yannick keluar karena dia mencintai Giselle dan tidak ingin ada orang lain yang mengganggu kebersamaan mereka. Setelah itu, Yannick pun pergi dari sana. Dan kini ada dua orang yang cintanya masih digantung oleh seorang wanita. Akibat kejadian kemarin, Giselle mungkin tidak akan diperpanjang lagi kontraknya. Lauren tidak ingin Giselle mendekati pemuda yang riwayatnya seorang berandalan dan suka mencuri. Terlebih lagi, seorang psikiater tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan pasiennya. Beberapa hari kemudian, Giselle mendapat telepon dari kepolisian kalau Yannick tertangkap setelah mencuri gitar. Yannick sementara diamankan di kantor polisi, namun dilepaskan karena jaminan Giselle. Setelah dari kantor polisi, Giselle dan Yannick pun pergi jalan-jalan dengan menaiki sebuah kapal. Sesampainya di rumah, Giselle sudah ditunggu oleh Vero yang menanyakan dari mana ibunya pergi. Vero seperti tahu jika ibunya baru saja pergi dengan seseorang. Vero pun kemudian mengingatkan sang ibu agar tidak salah dalam mengambil keputusan karena dia tidak ingin ada orang lain yang menyakiti ibunya. 1 minggu kemudian,
Louis, Vero, dan Marjo datang ke rumah Giselle untuk berkumpul bersama. Namun di saat itu, Yannick muncul dari belakang. Mereka semua terkejut kecuali Vero. Kemudian Yannick masuk ke kamar Giselle dan memakai baju mendiang suaminya. Giselle sendiri tidak bisa berkata apa-apa, kemudian segera mengajak Yannick keluar dan memarahinya. Giselle tidak menyangka kenapa Yannick bertingkah seperti anak kecil. Padahal di sana ada anak-anaknya dan kakaknya. Dalam perdebatan mereka ternyata Lauren melihatnya dan sambil tersenyum. Dia merasa senang karena Giselle dan Yannick bertengkar. Sebenarnya Yannick menyadari akan hal itu dan ingin membuat perhitungan padanya. Sementara itu Giselle diajak Marjo ke tengah danau untuk menaburkan abu milik suaminya Giselle. Di sini Marjo ingin menjelaskan semuanya dan setelah Giselle mengetahuinya, tentu saja dia marah kepada Marjo. Dia tidak menyangka jika kakaknya sendiri tega menjadi orang ketiga di dalam rumah tangganya. Sementara Lauren masih terus memantau Giselle, tanpa dia sadari mobilnya telah dikerjai oleh Yannick. Giselle yang mendengar pertengkaran mereka kemudian meminta kunci mobilnya Lauren. Lalu dia mengajak Yannick pergi dari sana. Kini Giselle merasa lebih tenang dan bebas meskipun kenyataan yang dia dapatkan pahit. Namun dia sudah lega dan siap meneruskan hubungannya dengan Yannick. Dan dengan begitu, film pun selesai. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Head Wife. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video, and until next time.